Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2449, Alam 10 Tanda. Di tengah lanskap pegunungan yang halus, ada pavilion dan teras, dengan energi spiritual yang sangat menindas. Ye Yuan mengikuti Origins Mile ke tempat ini dan sangat terkejut. Tempat ini sebenarnya memiliki energi spiritual. Tampaknya mendeteksi keterkejutan Ye Yuan, Origins Mile berkata sambil tersenyum, energi iblis dan energi spiritual adalah jenis energi surga dan bumi. Mereka benar-benar dapat diubah menjadi satu sama lain. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa kamu lakukan. Ye Yuan sedikit mengangguk, mengungkapkan pengertian. Hanya saja siapa yang bisa mengetahui keterkejutan di hati Origins Mile. Ini terdengar sederhana, tetapi terlepas dari beberapa nenek moyang mereka, tidak ada seorang pun di ras dewa yang bisa melakukannya. Tapi dia sudah memperhatikan sebelumnya bahwa Ye Yuan terus-menerus menyempurnakan energi iblis untuk berkultivasi. Ini juga untuk mengatakan bahwa pemahaman Ye Yuan tentang energi surga dan bumi, sudah mencapai tingkat mereka, nenek moyang ini. Ini terlalu menakutkan. Saint Azure ini memancarkan kelainan di sekujur tubuhnya, bahkan dia, nenek moyang ini, tidak bisa melihat menembusnya. Keduanya duduk di antara gunung dan sungai. Ye Yuan duduk di seberang Origins Mile dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Bagi para pengamat, menjadi begitu dekat dengan nenek moyang setara dengan mencari kematian. Tapi baginya, Origins Mile tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Jika Origins Mile memiliki niat jahat, Ye Yuan hanya perlu menggerakkan pikirannya dan dia akan bisa pergi. Dalam domainnya, dia melakukan panggilan. Bagaimana Li Er berbeda dari mereka? Ye Yuan langsung ke intinya. Origins Mile tidak menjawab. Dia tersenyum dan berkata, Saint Azure dan Little Li adalah sepasang naga dan phoenix di antara manusia, menjadi pasangan yang dibuat di surga dan di bumi. Selama Anda dapat bergabung dengan ras surgawi kami, kalian akan dapat melanjutkan hubungan takdir Anda sebelumnya. Jadi mengapa repot-repot bekerja keras untuk beberapa penjahat tercela itu? Petik 2. Beberapa penjahat yang dibicarakan Origins Mile secara alami mengacu pada 9 leluhur Dao yang hebat. Ye Yuan tahu bahwa masalah ini secara alami tidak dapat disembunyikan dari nenek moyang ras surgawi. Kontribusi Ye Yuan sangat tinggi hingga mengejutkan dunia. Prestasinya melampaui zaman kuno dan modern, tetapi dia dijebak oleh 9 leluhur Dao yang agung, menjadi pengkhianat umat manusia. Siapa yang bisa mentolerir hal semacam ini? Jika itu adalah orang biasa, ras surgawi secara alami akan meremehkan untuk mengikat. Tapi Ye Yuan berbeda. Dia adalah Saint Azure. Selanjutnya, ingin mengikat Ye Yuan, sekarang adalah waktu terbaik. Selama Ye Yuan membelot ke ras surgawi, ras manusia pasti akan dikalahkan. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, singkirkan pikiran kecilmu yang tersembunyi. Saya, Ye Yuan, tidak bekerja untuk siapapun. Saya hanya berusaha untuk memiliki hati nurani yang bersih. Beberapa dari mereka tidak cukup memenuhi syarat untuk membuatku menjual hidupku. Origins Mile acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, tapi, betapapun luasnya dunia ini, sudah tidak ada tempat bagimu untuk tinggal. Penghancuran ras manusia juga tidak akan lama. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika umat manusia dikalahkan, aku juga akan mengirim kalian semua kembali ke jurang lagi di masa depan. Senyum di Origins Mile membeku, merasa topik itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Orang ini benar-benar kebal terhadap segalanya. Dia agak tidak dapat memahami mengapa seorang pria yang ditinggalkan oleh rasnya begitu keras kepala. Kau sangat percaya diri ya. Hanya saja, Anda mungkin tidak tahu seberapa kuat Tian Qing. Selanjutnya, dalam waktu dekat, kita juga akan memiliki satu pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Qing lagi. Kata Origins Mile. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit gelap dan dia berkata dengan cemberut, kamu sedang berbicara tentang Li Er. Origins Mile mengangguk dan berkata, itu benar. Apakah Anda tidak bertanya bagaimana dia berbeda dari yang lain? Dia sama dengan Tian Qing. Dia adalah fisik Dao bawaan yang merupakan salah satu dari jenisnya. Hehe. Beberapa leluhur Dao dari ras manusia Anda berpikir bahwa kami khawatir dengan kekuatan leluhur Dao mereka. Sebenarnya, itu tidak terjadi sama sekali. Kami hanya menunggu kebangkitan Li kecil. Pada saat itu, dengan dua Tian Qing, apa yang akan digunakan umat manusia Anda untuk berhenti? Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, dia juga tidak bisa menahan nafas dingin.
Dia tidak berpikir bahwa bakat Li Er sebenarnya begitu kuat. Tidak heran terakhir kali dia melihatnya, dia benar-benar memberinya rasa bahaya. Orang harus tahu, dia sudah menerobos ke alam penciptaan pada waktu itu. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, jika dia tidak berkultivasi di tempat perburuan perang surgawi, lalu di mana dia berkultivasi? Tanah leluhur. Saat ini, Tian Qing secara pribadi mengajarinya. Dengan tingkat peningkatannya, tak lama kemudian, dia akan bisa menjadi alam 10 tanda kedua ras dewa kita. Kata Origins Mile. Murid Ye Yuan sedikit menyusut dan dia berteriak kaget, alam 10 tanda. Origins Mile mengangguk dan berkata sambil tersenyum, 7 dari kita nenek moyang yang hebat semuanya berada di penyelesaian besar alam Dao Surgawi 9 tanda. Hanya Tian Qing yang melangkah melintasi belenggu 9 tanda, mencapai ranah 10 tanda. Dia abadi dan tidak dapat binasa. Ho, Ye Yuan, saya tahu bahwa Anda sangat kuat, tetapi menghadapi Tian Qing, Anda masih tidak memiliki kesempatan untuk menang. Seberapa tangguh Grand Ancestor Spacetime saat itu? Bukankah dia juga tidak berdaya melawan Tian Qing? Saya tahu bahwa bakat Anda bahkan lebih besar dari Grand Ancestor Spacetime. Hanya saja, paling-paling, Anda bisa mengikatnya dengan baik. Itu saja. Ras manusia hanya memiliki satu Saint Azure, tetapi ras Divine saya memiliki 2 Tian Qing. Bahkan jika umat manusia menghasilkan Ye Yuan, tingkat bakat yang dapat menguasai dunia ini, ras dewa tidak akan pernah menyerah untuk merebut kembali dunia Heavenspan juga. Mereka masih penuh percaya diri. Di mana letak ketergantungan mereka? Tian Qing. Ranah 10 tanda. Ini adalah keberadaan yang tidak dapat diatasi. Ini adalah mitos abadi dan tidak dapat binasa. Bahkan jika itu adalah Saint Azure, dia paling banyak bisa bertarung imbang dengan Tian Qing juga. Ras surgawi tidak takut. Origins Mile memandang Ye Yuan dengan senyum di wajahnya, dia menimbang pro dan kontra, berharap Ye Yuan bisa berubah pikiran. Lagi pula, umat manusia sudah tidak memiliki apapun yang layak baginya karena enggan berpisah lagi. Dia percaya bahwa Ye Yuan adalah orang yang pintar dan tahu sisi mana yang harus dipilih. Pertempuran kiamat ini adalah perang tanpa ketegangan sedikit pun, sejak saat ras dewa memperoleh Li Er. Namun, setelah Ye Yuan mengalami kejutan paling awal, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Origins Mile dengan penuh arti, dan berkata sambil tersenyum, dalam pikiranmu, aku hanya bisa bertarung imbang dengan Tian Qing. Origins Mile terkekeh dan berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Beberapa orang itu sudah dirasuki iblis, untuk benar-benar mempercayai hal semacam ini. Atau apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda bisa menjadi penguasa di atas leluhur Dao? Tidak ada yang bisa melampaui keduniawian di dunia ini. Dalam pandangan Origins Mile, rumor ini hanyalah angan-angan dari 9 leluhur Dao yang hebat. Hanya saja mereka tidak tahu berapa banyak penelitian yang dilakukan Lin Chaotian pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan adalah seorang jenius biasa, bagaimana dia bisa memasuki pemandangan misteriusnya? Energi spiritual Heavenspan World dibangkitkan, hantu gunung Heavenspan, alam kultivasi yang tidak biasa, semuanya membuktikan dugaannya. Kalau tidak, bagaimana Lin Chaotian bisa bergerak untuk menargetkan Ye Yuan dengan risiko kecaman universal? Daya pikat untuk mematahkan belenggu benar-benar terlalu hebat. Terutama bagi mereka, leluhur Dao ini, daya pikat semacam ini benar-benar tak tertahankan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku juga tidak tahu apakah aku bisa melampaui keduniawian atau tidak, tapi aku tidak akan membiarkan ras dewa memperbudak umat manusia lagi. Ini adalah garis bawah saya. Jika kalian semua ingin kembali ke zaman terakhir, lewati mayatku. Saat dia berkata, dia perlahan bangkit, dan berkata dengan dingin, baiklah. Perbedaan pendapat membuat tidak ada gunanya berbicara. Sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Saya ingin melihat Tian Qing. Petik 2. Jelas, Origins Mile tidak bisa meyakinkan Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak bisa meyakinkan Origins Mile. Perjuangan putus asa antara dua ras tidak akan berubah karena dia, Ye Yuan sendiri. Dan sikap Ye Yuan juga tidak akan pernah berubah. Bahkan jika Li Er akan menjadi Tian Qing kedua, itu juga tidak dapat mengubah tekad Ye Yuan untuk melindungi umat manusia. Namun, tujuan Ye Yuan datang ke dunia abis adalah untuk memahami alasan perubahan Li Er. Dia perlu melihat Tian Qing. Bab 2450, kamu menyakitiku dan menertawakannya. Melangkah ke lembah ini, Ye Yuan merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan semacam ini,
Ye Yuan bahkan tidak merasakan sebelumnya pada tubuh 9 leluhur Dao yang agung. Di kedua sisinya terdapat deretan patung dengan berbagai bentuk dan warna. Penindasan yang memancar dari setiap patung sebenarnya tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik 9 tanda tahap akhir. Ye Yuan telah melihat penampilan patung-patung ini sebelumnya. Kedelapan patung itulah yang dia lihat di silsilah tersembunyi. Hanya saja patung-patung di sini memiliki bentuk yang berbeda, tetapi jauh lebih kompleks daripada silsilah tersembunyi. Melewati koridor patung ini, Ye Yuan tiba di pintu masuk gua besar. Gelombang mengerikan yang dia rasakan justru datang dari sini. Ye Yuan tahu bahwa tempat ini adalah tempat rahasia ras dewa yang benar-benar kuat berbohong. Dua sosok muncul di pintu masuk gua, membuat ekspresi Ye Yuan tiba-tiba menjadi kaku. Anda datang. Yue Mengli membuka mulutnya dan berkata. Nada suaranya masih jauh tak terlukiskan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, aku datang untuk melihat apa yang membuatmu menjadi seperti ini. Yue Mengli berkata dengan dingin, inilah aku yang asli. Di masa lalu, hanya saja aku tidak terbangun. Hati Ye Yuan terasa sakit tanpa sebab, tapi dia tetap berkata, aku akan membawamu pulang. Yue Mengli tidak berbicara, tetapi ekspresinya sangat menghina. Pada saat ini, pria tua di sebelahnya tersenyum dan berkata, kamu Ye Yuan. Ho, lelaki tua ini menunggu selama 10 miliar tahun untuk melihatmu. Senyum lelaki tua itu sangat berkerut. Aura di seluruh orangnya sangat berantakan. Sedikit, mengerikan dan tidak sedap dipandang. Dia tampak seperti menderita luka yang sangat serius. Namun, Ye Yuan tidak ingat bahwa dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Oh, kenapa kamu ingin melihatku? Ye Yuan bertanya dengan ragu. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat biadab dan dia berkata dengan senyum aneh, mengapa aku ingin melihatmu? JJ, kaulah yang membuat lelaki tua ini menderita 10 miliar tahun siksaan di tanah leluhur. Kaulah yang membuat tua ini tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Menurutmu mengapa orang tua ini ingin bertemu denganmu? Petik 2. Aura menakutkan langsung menyebar, mengunci Ye Yuan secara instan. Aura yang mengesankan itu sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari Origins Mile. Orang tua ini sebenarnya adalah eksistensi yang dekat dengan nenek moyang. Namun, wajah Ye Yuan tidak berubah saat menghadapi 9 leluhur Dao yang agung. Jadi mengapa dia takut pada orang tua? Dia hanya mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, bagaimana saya tahu? Apa hubungan siksaan yang kau derita denganku? Ekspresi Ye Yuan memicu pria tua itu secara mendalam. Dia tiba-tiba menjadi sangat mengamuk dan berkata dengan raungan marah, kamu menyebabkan orang tua ini menjadi seperti ini dan masih berani menertawakannya. Karena Anda dan rahasia mendalam Kaisar Surgawi bersembunyi dari pengawasan orang tua ini menderita penderitaan diiris menjadi ribuan keping di sini selama 10 miliar tahun karena penghukuman diri. Anda berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Orang tua saat ini memiliki mata merah dan sangat gila, hampir mengamuk. Jelas, dia sangat membenci Ye Yuan. Dan Ye Yuan akhirnya menemukan petunjuk. Dia mengungkapkan pandangan pencerahan yang samar dan berkata, jadi, Anda adalah guru surgawi Miluo. Ye Yuan pernah mendengar tentang guru surgawi Miluo ini dari Jian Rufeng. Saat itu, meskipun Jian Rufeng dan Celestial Master Miluo tidak memiliki konfrontasi frontal, mereka telah bersilangan pedang secara diam-diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja Celestial Master Miluo sendiri tidak menyadarinya. Namun, Jian Rufeng juga memiliki penghargaan terbesar untuk guru surgawi Miluo ini, memuji seni ramalannya dengan pujian tanpa henti. Jian Rufengwei juga hanya selebar rambut yang lebih kuat dari Celestial Master Miluo. Oleh karena itu, dia harus meminjam kekuatan 100 pembangkit tenaga listrik keluarga Jian sebelum dia bisa melindungi rahasia surga. 10 miliar tahun yang lalu, Ye Yuan pernah muncul sebelumnya dan juga pernah menarik perhatian Celestial Master Miluo. Sangat disayangkan bahwa Ye Yuan melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, rahasia surga cepat berlalu dan fana. Ditambah dengan itu Ye Yuan sendiri tidak dapat diprediksi, oleh karena itu, guru surgawi Miluo tidak dapat menemukannya sama sekali. Selanjutnya, waktu kemunculan Ye Yuan sangat singkat. Belakangan, dia malah menghilang. Oleh karena itu, Miluo tidak pernah bertemu dengan Ye Yuan sebelumnya. Namun, justru kedua orang inilah yang belum pernah dia lihat sebelumnya yang membuatnya menderita penghinaan tanpa akhir, membuatnya menderita penderitaan diiris menjadi ribuan keping di tanah leluhur. Kesengsaraan ini,
Hanya dia sendiri yang memahaminya. Yang lebih menyebalkan adalah dia dikalahkan tanpa alasan atau alasan. Dia bahkan tidak tahu siapa lawannya. Hanya sampai baru-baru ini, ketika legenda Azure dan orang suci ganda yang mendalam terungkap di antara umat manusia, guru surgawi Miluo terbangun seperti mimpi. Menggabungkan dengan dao surgawi yang dia ramalkan saat itu, tidak sulit bagi guru surgawi Miluo untuk meramal bahwa Ye Yuan adalah orang yang terus dia cari saat itu tetapi tidak dapat menemukannya. Hari ini, ketika dia melihat Ye Yuan, kemarahan ini tidak dapat ditahan lagi dan meletus. JJ, Brad, ternyata kamu kenal orang tua ini ya. Anda menyebabkan orang tua ini tidak memiliki kedamaian selama 10 miliar tahun. Hari ini, Anda benar-benar menyerahkan diri Anda ke depan pintu. Kamu tidak bisa dimaafkan. Celestial Master Miluo berkata dengan tawa yang aneh. Ye Yuan memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia berkata, maaf tentang itu, membuatmu menjadi seperti ini. Saya sangat menyalahkan diri saya sendiri di dalam hati saya. Celestial Master Miluo mencibir dan berkata, sudah terlambat untuk menyalahkan dirimu sendiri sekarang. Ye Yuan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, tidak terlambat, tidak terlambat. Saya menyalahkan diri sendiri bahwa Anda belum cukup menderita. Untuk benar-benar bertemu denganmu hari ini, sungguh luar biasa. Ekspresi Celestial Master Miluo berubah liar, dan dia meraung, mencari kematian. Aura menakutkan langsung meletus. Celestial Master Miluo mengangkat tangannya dan itu adalah pukulan, seluruh ruang mulai bergetar. Kekuatan mengerikan dari Heavenly Dao secara langsung menyempitkan ruang di mana Ye Yuan berdiri secara ekstrim. Sudut mulut Ye Yuan melengkung dan sosoknya melintas, langsung menghilang dari tempatnya. Ledakan. Pukulan Celestial Master Miluo meleset dan ekspresinya mau tak mau berubah liar. Brad, aku melihat kemana kamu bisa lari di tanah leluhur ras surgawiku. Ledakan. 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 Celestial Master Miluo benar-benar meletus, memukul sampai kekosongan bergetar. Namun, ruang tanah leluhur ini tampaknya dilindungi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Itu sebenarnya tidak runtuh. Hanya saja tidak peduli seberapa keras Celestial Master Miluo menyerang, dia tidak bisa menyentuh sudut lengan baju Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Surgawi Miluo, Anda telah mengamati dunia untuk ras dewa. Sudahkah Anda menghitung berapa banyak yang mati di tangan Anda secara langsung dan tidak langsung? Kejahatan yang Anda lakukan terlalu banyak untuk dicatat. 10 miliar tahun ini bahkan tidak cukup untuk menebus kejahatanmu. Apakah Anda merasakan sakit sekarang? Lalu para jenius dari berbagai ras yang mati di tanganmu, apakah kamu mengerti rasa sakit mereka? Kata-kata Ye Yuan penuh dengan penghinaan. Master Surgawi Miluo mengamati dunia dan juga merupakan algojo paling terkenal pada waktu itu. Jenius segudang ras yang mati di tangannya benar-benar tak terhitung. Bagaimana kejahatan ini bisa ditebus 10 miliar tahun? Ye Yuan merasa itu tidak cukup. Celestial Master Miluo meraung dengan marah, sampah. Ras dewaku menjulang di atas banyak sekali ras. Semut-semut itu benar-benar berani memberontak melawan ras dewaku, kematian tidak disesalkan. Tapi Ye Yuan tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, begitukah? Sepertinya kamu sangat membenciku, lalu aku muncul di depanmu, dan kamu juga tidak bisa menghabisiku. Apakah rasanya sangat tidak nyaman? Apakah ras dewa sangat mengesankan? Anda, pembangkit tenaga listrik kelas nenek moyang, bahkan tidak bisa merawat saya, alam deva baru ini. Benar-benar memalukan. Benar saja, Celestial Master Miluo tergila-gila dengan kata-kata Ye Yuan. Penghinaannya selama bertahun-tahun akhirnya menemukan tempat untuk curhat. Sekarang, dia sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Tidak ada yang lebih menjengkelkan dari ini. Bab 2451, Sudahkah Anda menyerah? Brad, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Jika Anda seorang pria, bertarunglah secara terbuka dan jujur dengan pria tua ini, Celestial Master Miluo meraung dengan marah. Dia sudah melepaskan semua kemampuannya dan bahkan menggunakan Heavenly Dao True Martial. Heavenly Dao True Martialnya bisa memprediksi langkah lawannya selanjutnya, dan itu sangat akurat. Sangat disayangkan bahwa itu sama sekali tidak berguna melawan Ye Yuan. Dia tidak pernah bisa menentukan di mana Ye Yuan akan muncul di detik berikutnya. Menggunakan datang dan pergi seperti bayangan untuk menggambarkan Ye Yuan sangat tepat. Dan ruang yang dia tutup sama sekali tidak berguna melawan Ye Yuan. Ye Yuan selalu bisa lolos dari pengunciannya dengan mudah. Celestial Master Miluo praktis menjadi gila.
Ye Yuan hanya tersenyum tipis ketika dia mendengar itu dan berkata, Old Fogey, berpura-pura menjadi pria bersamaku. Jika Anda memiliki kemampuan, tekan ranah kultivasi Anda ke alam Dao Surgawi tanda 9 tahap awal. Aku jamin aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Sudut mulut Celestial Master Miluo berkedut sedikit, hampir meledak. Dengan kekuatan tempur Ye Yuan, jika dia berada di alam yang sama, dia hanya bisa dihancurkan. Dia menjadi benar-benar kehilangan motivasi. Tidak bisa memukulnya dan juga tidak bisa menang dalam pertengkaran, bagaimana cara bermainnya. Di sampingnya, tatapan Yue Mengli berkedip tak tentu, tidak tahu apa yang dia pikirkan juga. Namun, dia tidak bergerak selama ini, hanya diam-diam menonton. Saat itu, sebuah suara perlahan datang dari gua. Miluo, biarkan dia masuk. Anda tidak bisa berurusan dengannya. Petik 2. Ekspresi Miluo sedikit berubah. Akhirnya, dia masih menggertakkan giginya dengan enggan dan berkata, iya. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, teruslah menyalahkan dirimu sendiri. Yang terbaik adalah, Anda menyalahkan diri sendiri selama 10 miliar tahun lagi. Saat itu, mungkin kejahatanmu bisa sedikit berkurang. Tentu saja, jika kamu berhenti mengutuk dirimu sendiri, aku akan membantumu di masa depan. Selesai berkata, dia berjalan pergi, meninggalkan Miluo yang memiliki ekspresi marah. Yue Mengli ragu-ragu sejenak dan juga mengikuti ke dalam gua. Dia memimpin Ye Yuan melewati gua. Di depan, aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan hidup menghantamnya secara langsung. Aura semacam ini tampak seperti keberadaan abadi seolah-olah mendominasi di atas semua kehidupan. Semakin jauh dia pergi, semakin Ye Yuan merasakan aura kuno, yang hanya membuat orang bersujud dalam ibadah. Secara bertahap, aula bawah tanah memasuki mata Ye Yuan. Punggung yang tinggi dan lurus saat ini menghadap ke Ye Yuan, berlutut di depan 8 patung dewa. Ye Yuan mengangkat matanya dan melirik 8 patung dewa, dan pikirannya terkejut. Pada saat ini, aura semacam itu yang menjulang di atas semua kehidupan sangat kuat. 8 patung dewa tampaknya memiliki jiwa, mereka juga menatapnya. Tatapan itu langsung menyerang jantung. Pada saat ini, Ye Yuan benar-benar memiliki dorongan untuk beribadah. 8 patung dewa ini ingin membuatnya tunduk. Pikiran Ye Yuan bergetar hebat, buru-buru mengumpulkan kekuatan Dao Surgawi dari gunung rentang surga kecil, untuk menghadapi kekuatan ini. Astaga, pria yang punggungnya menghadap Ye Yuan tiba-tiba melancarkan serangan pada saat ini, melemparkan pukulan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ye Yuan. Tekanan mengerikan itu hampir menghancurkan Ye Yuan menjadi pancake daging, membuatnya merasa sesak napas. Terlalu kuat. Namun, reaksi Ye Yuan juga sangat cepat, segera mendesak hukum tata ruang. Ledakan. Tempat Ye Yuan berdiri, ada getaran hebat di luar angkasa. Tapi Ye Yuan saat ini bertukar posisi dengan pria itu. Serangan pria itu hilang, dia tidak mengejar, tetapi menarik auranya sebagai gantinya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menilai Ye Yuan dengan penuh minat. Layak menjadi Sein Azure. Serangan leluhur ini, bahkan jika leluhur Dao ada di sini, akan terlambat untuk menghindarinya juga. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar bisa melawan kekuatan surgawi dari 8 dewa dan menghindari serangan saya ini. Saya sangat penasaran. Bagaimana kamu melakukannya? Pria itu berkata dengan senyum tipis. Serangan ini sebelumnya, dia tidak menahan diri. Selanjutnya, tempat ini memiliki berkah dari 8 patung dewa, ruangnya sangat stabil. Di bawah ruang seperti itu, ingin menggunakan hukum tata ruang untuk menghindari serangan sangat sulit. Apalagi kekuatan surgawi 8 patung dewa itu tak tertahankan. Bahkan jika leluhur Dao ada di sini, mereka pasti akan terpengaruh juga. Serangan ini sebelumnya benar-benar merupakan pukulan mematikan di mata pria itu. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya masih menghindarinya? Ye Yuan mengerutkan kening dan menatap pria itu dan berkata, kamu Tian King. Pria itu berkata dengan dingin, itu benar. Justru leluhur ini. Omong-omong, leluhur ini masih harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda memulihkan ruang waktu yang kacau, leluhur ini mungkin masih akan diasingkan dalam turbulensi ruang waktu. Pria ini adalah penguasa ras surgawi yang membuat dunia Heavenspan bergetar, satu-satunya pembangkit tenaga listrik 10 tanda. Dia adalah Tian King. Pukulan ini sebelumnya terlihat sederhana, tetapi sebenarnya, itu sangat mematikan. Ye Yuan sangat merasakan kekuatannya. Karena serangan itu sebelumnya, itu benar-benar memengaruhi dunia kekacauannya.
Ye Yuan saat ini memiliki energi vital dan darahnya yang melonjak, dunia kekacauan menjadi malapetaka. Bisa dilihat sampai sejauh mana kekuatan pukulan ini. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya dan berkata sambil menghela nafas, aku masih meremehkan para pahlawan dunia. Kekuatan tinjunya sudah mencapai tingkat Dao dan dapat mempengaruhi dunia kekacauanku melalui simpul spasial. Benar-benar tak terbayangkan. Untungnya, Tian Qing tidak memiliki niat untuk terus menyerang. Kalau tidak, apakah dia bisa keluar dari dunia abis atau tidak masih belum diketahui. Jelas, Tian Qing juga waspada terhadap Ye Yuan. Sebelumnya, dia hanya menguji sedikit, untuk melihat apakah Ye Yuan benar-benar mengesankan seperti rumor. Jika dia benar-benar membunuh Ye Yuan, itu secara alami akan berakhir. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya masih gagal? Ye Yuan bahkan tidak bisa dibunuh di tanah leluhur, itu bahkan lebih tanpa mengatakan di luar. Namun, di sampingnya, Celestial Master Miluo dan Yue Mengli tercengang karena terkejut. Terutama Celestial Master Miluo, mulutnya terbuka lebar, dan tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Dia belum pernah melihat Tian Qing gagal sebelumnya. Bahkan jika menghadapi Grand Ancestor Spacetime saat itu, serangan Tian Qing tidak akan pernah meleset juga. Tidak ada yang bisa menghindari pukulannya. Ruang waktu leluhur agung yang memahami hukum ruang waktu secara ekstrim, juga tidak bisa. Tapi Ye Yuan benar-benar menghindarinya. Betapa mengejutkannya ini. Dalam pandangannya, Ye Yuan memasuki tanah leluhur sepenuhnya merupakan tindakan mencari kematian. Tapi siapa yang tahu bahwa bahkan ras dewa terkuat, Tian Qing, tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Apakah pria ini benar-benar luar biasa? Faktanya adalah, dia benar-benar. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Suatu hari, aku secara pribadi akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ye Yuan berkata dengan mendengus dingin. Tapi ketika Tian Qing mendengarnya, dia tertawa keras dan berkata, hahaha, seseorang yang mampu membunuhku, tidak ada di masa lalu, dan juga tidak akan ada di masa depan. Sejujurnya, kecuali 8 dewa ini hidup kembali, jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia Heavenspan yang bisa membunuhku. Saya tahu bahwa bakat Anda sangat kuat, tetapi itu tidak berguna. Nenek moyang ini abadi dan tidak dapat binasa. Anda tidak bisa membunuh saya. Di masa depan, paling-paling, leluhur ini akan membuat Anda takut sampai batas tertentu. Itu saja. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, begitukah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tian Qing menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya tidak mau berdebat tentang ini. Keyakinannya berasal dari kekuatannya yang kuat hingga menantang surga. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Kamu datang untuk Li kecil. Apakah kamu mengerti sekarang? Tian Qing memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, ras dewaku adalah ras yang disukai oleh surga. 8 dewa ini adalah hadiah berharga dari surga, membiarkan kita berdiri di atas semua kehidupan. Li kecil adalah seseorang dari ras dewa. Dia bangga menjadi anggota ras dewa, dan dia juga akan berjuang untuk ras dewa. Jadi, apakah kamu sudah menyerah? Bab 2452, ya ampun, ditipu. 8 patung dewa di depannya ini sepertinya memiliki semacam kekuatan magis. Ye Yuan memandang mereka dan memiliki perasaan menghadapi Gunung Heavenspan. Kuat, luar biasa kuat. Apa asal-usul 8 patung dewa ini? Jika bukan karena Ye Yuan memiliki gunung leser Heavenspan, dia tidak akan mampu menahan tekanan kuat dari 8 patung dewa ini sama sekali, dan akan lama menyerah. Orang harus tahu, bahkan ketika Ye Yuan menghadapi 9 leluhur Dao yang agung, dia tidak menggunakan kekuatan gunung leser Heavenspan. 8 patung dewa ini sangat misterius. Ye Yuan mengabaikan Tian Qing tetapi mengukur 8 patung dewa dengan keras. Idola-idola ini jelas merupakan kunci untuk memecahkan masalah dengan Li Er. Tiba-tiba, Ye Yuan melangkah maju dan berjalan menuju idola pertama. Idola ini sangat ganas, penampilan memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tangan kanannya bahkan memegang garpu, memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Ye Yuan berjalan selangkah demi selangkah, kekuatan idola itu juga menjadi semakin besar. Terutama ekspresi pada sang idola, sepertinya telah berubah, menjadi sangat marah. Dia sepertinya merasa bahwa semut di depannya ini, sebenarnya berani kurang ajar di depannya. Tian Qing menyaksikan adegan ini dengan tenang dan tidak menghentikannya. Yue Mengli sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Tian Qing, dia
Tian Qing mengulurkan tangannya untuk menyela kata-kata Yue Mengli dan berkata dengan dingin, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, dan juga tahu bahwa kamu masih memiliki perasaan padanya. Tapi ini adalah pilihannya sendiri. Selain itu, meskipun leluhur ini tidak takut padanya, saya juga tidak ingin umat manusia memiliki keberadaan yang dapat menyaingi leluhur ini untuk muncul. Apakah kamu mengerti? Wajah Yue Mengli menunjukkan ekspresi enggan dan menutup kedua matanya kesakitan. Meskipun dia sangat percaya bahwa dia adalah anggota dari ras dewa, yang sepenuhnya mengabdi pada ras dewa, sifatnya tidak musnah. Dia masih Yue Mengli. Dia masih sangat mencintai Ye Yuan. Hanya saja dia tahu karakter Ye Yuan, tidak mungkin untuk membelot ke ras surgawi untuknya. Dan juga tidak mungkin baginya untuk kembali ke ras manusia karena Ye Yuan. Karena itu, dia memilih untuk menahan perasaannya. Tapi, ketika Ye Yuan menghadapi hidup dan mati, dia masih tidak tahan. Ye Yuan mendekat selangkah demi selangkah, seluruh aula bergetar. Selanjutnya, gemetar semakin kuat dan kuat. Ye Yuan mendapat bantuan dari Lesser Heavenspan Mountain dan sama sekali tidak takut dengan paksaan dari sang idola. Menghadapi paksaan dari 8 idola, diagram Tai Chi samar-samar menyala di belakangnya, dan benar-benar mencoba untuk melawan. Namun lebih dari itu, semakin kuat reaksi ke-8 idola tersebut. Bahkan ekspresi di wajah Tian Qing juga menjadi serius saat dia berkata dengan cemberut, bocah ini sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melawan di depan 8 dewa. Namun, dia berani memprovokasi 8 dewa, hanya ada jalan menuju kematian. Itu benar, Ye Yuan memprovokasi 8 berhala. Ingin mengetahui rahasia patung dewa, metode biasa pasti tidak berguna. Oleh karena itu, Ye Yuan ingin melihat apa sebenarnya 8 berhala ini. Hanya saja adegan ini sama saja dengan bermain api dan membakar diri sendiri dalam pandangan Tian Qing dan yang lainnya. Semakin dekat dia, semakin Ye Yuan merasakan tekanan yang menakutkan. 8 idola itu jelas sudah sangat marah. Gemetar seluruh aula besar menjadi lebih intens. Gemuruh. Tiba-tiba, 8 berhala memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama, menerangi seluruh aula besar seperti siang hari. Sebuah pusaran besar mengembun dan terbentuk di atas aula besar. Kekuatan hisap yang kuat hingga ekstrim tiba-tiba muncul. Tubuh fisik Ye Yuan tidak memiliki banyak kelainan. Tapi jiwa surgawinya benar-benar akan meninggalkan tubuhnya tanpa sadar. Hati Ye Yuan bergetar hebat, ingin berteleportasi. Namun, kekuatan hisap ini terlalu menakutkan, dia tidak bisa berteleportasi sama sekali. Dengan ini, itu benar-benar menusuk sarang lebah. Kekuatan 8 berhala ini, mereka jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ketika Tian Qing melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Ini masih pertama kalinya dia melihat para idola menjadi sangat marah. Adapun mereka bertiga, mereka tidak merasa banyak. Ras surgawi telah lama menyatukan roh dan tubuh, pusaran ini tidak menargetkan mereka. Namun, ekspresi Yue Mengli berubah liar, sosoknya bergerak, hendak pergi dan menyelamatkan Ye Yuan. Sebelumnya, dia tidak menyelamatkan karena dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia tidak bisa terus menonton lagi. Namun, isapan kuat datang bersiul dari belakang, dia sebenarnya tidak bisa bergerak 1 inci ke depan lagi. Tian Qing tidak mengizinkannya untuk mengambil tindakan. Tuan Tian Qing, Yue Mengli berbalik dan melotot. Tian Qing tidak tergerak dan berkata dengan dingin, apakah Anda ingin melanggar 8 dewa ekstrim? 8 dewa ekstrim adalah nama dari 8 berhala ini. Yue Mengli memiliki pandangan yang bertentangan, melihat ke arah Ye Yuan kesakitan. Sementara di sana, Ye Yuan juga melihat adegan ini sebelumnya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Memang, hati Li Er tidak berubah. Dengan ini, itu sudah cukup. Meskipun dia menghadapi situasi berbahaya, Ye Yuan tidak menyesalinya. Dia bisa melupakan keselamatannya sendiri dan bahaya yang berani bagi Mu Ling Sui. Jadi dia secara alami juga bisa membuang nyawanya untuk Li Er. Segera, jiwa surgawi Ye Yuan dengan paksa ditarik keluar dari tubuh fisiknya seperti memetik wortel. Astaga, jiwa surgawi Ye Yuan mirip dengan kuda liar yang melarikan diri dan tersedot ke dalam pusaran dalam sekejap mata. Setelah ini, semuanya kembali ke ketenangan. Tubuh fisik Ye Yuan berdiri di sana, tidak bergerak. 2 baris air mata bening jatuh dari sudut mata Yue Mengli. Dia jatuh ke tanah dengan lembut. Seolah-olah semua kekuatannya terkuras. Hahaha, mati. Bocah sialan ini akhirnya mati.
Memprovokasi dewa-dewa tuan. Ini benar untuknya. Tetapi ketika guru surgawi Miluo melihat pemandangan ini, dia tertawa liar. Dia sebelumnya dipermainkan oleh Ye Yuan sampai dia bingung dan bingung. Penghinaan 10 miliar tahun, tetapi itu masih penghinaan sampai hari ini. Tapi sekarang, dia dirawat oleh 8 dewa ekstrim, bagaimana mungkin dia tidak senang? Bahkan Tian Qing juga sedikit meludahkan napas keruh, seolah-olah dia dibebaskan dari beban yang berat. Jelas, keberadaan Ye Yuan masih memberinya tekanan luar biasa. Sekarang Ye Yuan sudah mati, dia akhirnya bisa bergerak melawan umat manusia tanpa khawatir. Miluo, hancurkan tubuh fisiknya. Itu juga dianggap telah menarik kesimpulan atas penghinaanmu selama 10 miliar tahun, kata Tian Qing perlahan. Hehe, baiklah. Celestial Master Miluo berkata dengan senyum sinis. Penyiksaan 10 miliar tahun ini membuatnya menjadi sedikit nerotik. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia memiliki kesenangan yang tidak wajar. Dia berjalan menuju Ye Yuan langkah demi langkah, sedikit kekejaman di sudut mulutnya. Kepala Ye Yuan merosot, masih mempertahankan postur yang sama seperti sebelumnya, tidak bergerak. Celestial Master Miluo semakin dekat dan mengangkat telapak tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat berguling di telapak tangannya. Dengan pendaratan telapak tangan ini, tubuh fisik Ye Yuan mungkin akan hancur. JJ, bocah, siapa yang memintamu pamer? Apakah Sein Azure sangat mengesankan? Ras surgawi saya adalah ras yang disukai oleh surga. Anda memprovokasi 8 dewa ekstrim, itu membuat marah surga. Bagaimana surga bisa mentolerir Anda? Pergi dan mati. Sambil tertawa aneh, telapak tangan Celestial Master Miluo jatuh, menghantam kepala Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menoleh. Ada warna putih keabu-abuan di matanya. Master Surgawi Miluo awalnya datang dengan cara yang mengancam, tetapi saat ini, dia melompat sangat ketakutan. Dia benar-benar melompat. Ya ampun, dewa ditipu. Celestial Master Miluo berteriak aneh dan buru-buru melompat. Ekspresi Tian Qing berubah dan menatap Ye Yuan dengan kaget saat dia berseru, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bab 2453, jangan memprovokasi dia. Astaga, sosok murid abu-abu Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, rambut Celestial Master Miluo berdiri, perasaan bahaya tiba-tiba muncul. Di belakangnya, kekuatan mengerikan sedang meletus. Kekosongan bergetar, sosok Ye Yuan tiba-tiba muncul 100 kaki di belakang Celestial Master Miluo. Dan tangannya sudah memegang busur pembunuh dewa tanpa batas dan pedang ruang waktu. Anak panah itu ada di haluan. Itu hanya untuk melihat jari-jarinya mengendur. Cahaya dingin yang sangat tajam meletus dalam sekejap. Pada jarak sedekat itu, dengan paksa melawan pedang ruang waktu yang dilepaskan oleh busur pembunuh dewa tanpa batas, kekuatannya bisa dibayangkan. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, tak terbayangkan cepat. Jelas, murid abu-abu Ye Yuan sudah merencanakan segalanya. Dalam sekejap, Master Surgawi Miluo tidak punya waktu untuk berbalik, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan kekuatan perlindungan langsung dilepaskan. Adegan yang tiba-tiba ini, bahkan Tian Qing tidak bereaksi. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Ledakan, itu hanya untuk mendengar suara keras. Tubuh Celestial Master Miluo langsung diledakkan terbang. Itu juga karena kekuatannya terlalu kuat. Jika tidak, dengan pedang ini, bahkan jika itu adalah Deva Fifth Blade, mereka juga harus mati dengan penyesalan. Kemampuan perhitungan murid abu-abu Ye Yuan tidak tertandingi di dunia. Kepribadian sedingin es melepaskan kemampuan perhitungannya secara ekstrim. Astaga, sosok murid abu-abu Ye Yuan menghilang sekali lagi, melarikan diri ke dunia kekacauan sekali lagi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menyusul Tuan Surgawi Miluo lagi. Hanya saja saat ini, Tian Qing sudah bereaksi. Sosoknya tiba-tiba menghilang, tiba di belakang Ye Yuan dalam sekejap mata. Jika Ye Yuan membunuh Miluo, dia akan membunuh Ye Yuan. Astaga, sosok Ye Yuan menghilang lagi, menghindari serangan ini. Tian Qing menatap Ye Yuan dengan heran, sangat terkejut. Perasaan yang diberikan oleh murid abu-abu Ye Yuan ini padanya bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Berbicara secara logis, dengan ranah dan kekuatan kultivasi Ye Yuan, sama sekali tidak mungkin untuk menyakiti Celestial Master Miluo. Bahkan jika dalam keadaan itu dia tertangkap basah. Tapi waktu Ye Yuan ditangkap terlalu cemerlang. Dia memanfaatkan waktu ketika semua orang terpana dan langsung mengendalikan segalanya.
Miluo terluka parah. Menyakiti seseorang tepat di bawah kelopak mata Tian Qing, yang dia lukai bahkan adalah Celestial Master Miluo, ahli tingkat semi-progenitor semacam ini. Hal semacam ini, mungkin hanya murid abu-abu Ye Yuan yang bisa melakukannya. Tian Qing menatap murid abu-abu Ye Yuan dengan cemberut dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" Sementara Yue Mengli terlihat tidak biasa dan bergumam, Ini dia." Dia muncul lagi. "Siapa? Siapa kamu sebenarnya?" Petik 2. Murid abu-abu Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, "Si bodoh itu, selalu bertindak berdasarkan dorongan hati." Pada akhirnya, dia membutuhkan keunggulan ini untuk keluar dan membersihkan kekacauannya. Selesai mengatakan ini, dia menatap Tian Qing lagi dan berkata dengan dingin, "Jangan meragukan matamu, aku Ye Yuan. Kami satu tubuh dan dua sisi. Hanya saja orang ini biasanya menekan saya. Sekarang, jiwa surgawinya tersedot. Jadi keunggulan ini akhirnya bisa keluar. Anda mendengarkan. Keunggulan ini akan berkultivasi di silsilah surga. Jangan biarkan orang datang dan menggangguku. Kalau tidak, bahkan ayam dan anjing pun tidak akan terhindar di bawah dao surgawi 9 tanda tahap akhir." Petik 2. Selesai berkata, murid abu-abu Ye Yuan melintas dan langsung meninggalkan tanah leluhur, meninggalkan 3 orang yang tercengang karena terkejut. Ekspresi Tian Qing sangat jelek. Dia benar-benar diancam oleh seseorang. Dia, orang nomor 1 di Heaven Span World ini, sebenarnya diancam oleh seseorang. Wark, Celestial Master Miluo menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, terengah-engah. Jelas, dia menderita luka yang sangat parah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Tian Qing, orang ini benar-benar berani mengancammu. Dia harus dibunuh." Wajah Tian Qing menjadi hitam seperti dasar pot dan dia berkata dengan suara serius, "Bagaimana cara membunuh? Apakah kamu tidak memperhatikan? Kemampuan perhitungan Ye Yuan ini sangat menakutkan. Ancamannya bahkan lebih besar dari Ye Yuan sebelumnya. Selanjutnya, Ye Yuan ini tidak memiliki emosi sedikitpun. Jika kita benar-benar memprovokasi dia, dia akan benar-benar membunuh seluruh Heaven Lineage." Kulit Tuan Surgawi Miluo pucat pasi, dan dia berkata dengan muram, Mungkinkah tidak ada yang bisa dilakukan tentang dia?" Tian Qing menghela nafas sedikit dan berkata, "Lupakan saja, biarkan dia. Dia tidak pergi. Dia harus menunggu Ye Yuan itu sebelumnya untuk keluar." Petik 2. Untuk beberapa alasan, Tian Qing tiba-tiba agak merindukan Ye Yuan beberapa saat yang lalu. Bahwa Ye Yuan akan mempertimbangkan perasaan antara Yue Mengli, dan tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tapi Ye Yuan ini benar-benar berbeda. Dia bisa merasakan sikap dingin Ye Yuan dari murid abu-abu. Rasa es semacam itu bahkan membuatnya merasa agak menusuk ke tulang. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa murid abu-abu Ye Yuan benar-benar akan membunuh klannya. Murid abu-abu Ye Yuan hanya akan menghitung dan tidak membicarakan perasaan. Tipe orang ini adalah yang paling merepotkan. Lebih jauh lagi, dengan mengandalkan ketenangan hingga kemampuan perhitungan yang ekstrim, keinginan untuk menangkap murid abu-abu Ye Yuan bahkan lebih mustahil. Ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan, Tian Qing hanya bisa diancam. Hanya saja Tian Qing sedikit penasaran. Mengapa murid abu-abu Ye Yuan memiliki kepercayaan diri, berpikir bahwa Ye Yuan sebelumnya masih bisa keluar. Orang harus tahu, ini adalah 8 dewa ekstrim, 8 dewa yang menciptakan ras dewa yang kuat. Celestial Master Miluo membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya tidak percaya. Mengapa dia menerima pukulan ini dengan sia-sia? Tapi memikirkan adegan itu barusan, dia juga sedikit bergidik tanpa kedinginan. Itu juga karena ranah kultivasi Ye Yuan kurang. Kalau tidak, pukulan itu sebelumnya, dia pasti sudah lama jatuh. Serangan itu sebelumnya terlalu kuat. Tian Qing melihat ke arah Yue Mengli dan bertanya, "Kamu pernah melihat Ye Yuan dengan murid abu-abu ini? Apa yang sedang terjadi?" Yue Mengli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi murid abu-abu Ye Yuan ini sangat kuat. Jangan memprovokasi dia." Murid abu-abu Ye Yuan tampaknya memiliki penilaian yang sangat menakutkan, dan dia bisa mengendalikan segalanya di medan perang. Ketika Nine Origin membawa saya kembali ke klan saat itu, Ye Yuan berubah menjadi keadaan ini pada akhirnya. Kemudian, dia dengan paksa menjatuhkan Nine Origin oleh ranah kultivasi utama dengan ranah Empyrean. Petik 2. Ketika kedua orang itu mendengar itu, mereka berdua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Memang, tidak untuk diprovokasi.
Empirean manusia melompati ranah kultivasi utama dan mengalahkan Nine Origin yang sudah tahap akhir 8 tanda pada waktu itu, ke dalam keadaan celaka. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar mengerikan untuk didengar. Bahkan jika itu adalah Tian King, tidak mungkin melakukannya juga. Di Heaven Lineage, itu benar-benar meledak. Pang manusia benar-benar menempati tempat itu dengan energi spiritual terkuat, dan mulai berkultivasi seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Sialan, terlalu sombong. Pang, keberanian apa yang kamu miliki, berani berperilaku liar di Heaven Lineage-ku? Pang, cepat berteriak. Kalau tidak, ketika Tuan datang, kamu pasti mati. Petik 2. Masih tidak pergi. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Petik 2. Astaga, seberkas cahaya dingin melintas, lalu, dia mati. Semua orang tercengang dengan takjub, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Anda menduduki wilayah kami dan masih berani membunuh orang-orang ras surgawi kami. Terlalu sombong. Satu demi satu aura kuat datang dengan lolongan. Pembangkit tenaga The Heaven Lineage bergegas satu persatu. Bocah dari ras manusia ini benar-benar terlalu arogan, sama sekali tidak menganggap serius ras dewa. Pang, nenek moyang ini memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan segera. Kalau tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Yang berbicara adalah Tian Xing, leluhur generasi kedua Heaven Lineage. Statusnya di Heaven Lineage adalah yang kedua setelah Tian King. Kekuatan tempurnya juga kedua setelah dia, hampir menyaingi 7 nenek moyang. Tidak ada yang merasa bahwa ada masalah dengan dia mengatakan ini. Tapi saat itu, suara gemuruh berguling dari arah tanah leluhur. Tian Xing, biarkan dia berkultivasi di Profound Heaven Reach. Instruksikan semua klan. Jangan memprovokasi dia. Semua orang tercengang karena shock.